Oke, kita lanjut. Nanti di sini jangan lupa dibuat apa namanya rincian dari waktu penelitian ya. Oke, di sini untuk yang di sini kasih penjelasan juga Mut masalah orang-orang yang terlibat ya Mut di sana. Di sini di daerah yang ini nih, di daerah ini yang terlibat itu siapa aja ya. Di sana untuk mengelola sampah itu. Oh iya Pak. Ya, struktur yang mengelola sampahnya siapa aja kan kelihatan nih beneran kan nih gitu kan. Ya. Struktur yang mengelola sampah dari bank sampahnya itu Pak. Iya, kegiatan itu kan nanti kan ada yang melaksanakan. Hmm, Gitu. Dengan siapa kamu di sana ininya? PIC di sana lah istilahnya. Ya. Baik. tapi Pak, buat kesananya misalnya nanya kayak gitunya kan belum bisa Pak, ini lagi Iya wabah. kan kamu tahu di sini namanya siapa. Pakai telepon aja. Siapa cari Oh, tahu di sini. oke. Bersama RT. Jadi jelas gitu loh bahwa ini ada yang bertanggung jawab di sananya gitu loh. Kamu tuh nggak menghayal anfaedah gitu. Mahasiswa kan sering banget menghayal anfaedah. Kalau saya tambahin gini kan, mahasiswa kan sering banget menghayal anfaedah, anjir. Oke ya. Nah Oke, Pak. ini, oke Mut, Ya Pak. yang kamu ceritakan di sini nih ya, nih misalnya ini. Ini nih diambilnya dari mana? Dari landasan teori tadi, ya. Oke. Tetapi di sini, di sini sudah benar nih. Kita real seperti apa di sananya gitu ya. Oke, tapi di sininya step-stepnya berdasarkan petunjuk yang ada di landasan teori ya. Oke. Metodologi waterfall itu yang langkah pertama apa? Analisa kan? Iya, Iya kan? Di analisa itu ngapain? analisa permasalahan. Ya itu ada di landasan teori gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Di landasan teorinya jelas. Nah di sini kamu melaksanakannya bagaimana gitu loh. Di sini bukan teori lagi, tetapi di sini melaksanakannya seperti apa gitu loh. Ya. Oke, sampai terlihat betul kamu menganalisa permasalahan di sini. Ya, ada nggak di pendahuluan ini di bab 1? Yang mana tuh Pak? Analisa permasalahan. Iya, Ada Pak. ada di bab 1 paragraf keberapa? Paragraf ke Di tiga. latar belakang, paragraf Tiga. paragraf ketiga nyambung nggak? Nyambung. Antara bab 1, bab 2, bab 3 nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Ngerti Elvi, Juli? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, itu yang disebut ini kok ini kok nggak nyambung sih kamu nulisnya gitu. Kenapa? Di latar belakang apa nulisnya, di landasan teori apa nulisnya, di bab tiganya juga nggak jelas nulisnya apa. Itu yang disebut nggak nyambung. Kalau kayak gini nyambung nggak? Saya tanya. Yang mana tuh Pak? Nyambung nggak? Yang saya ajarin Nyambung. nih ke kalian. Nyambung, Pak. Nyambung. Tapi diem aja dah. Ya Pak, nyambung Pak. Oh, mantep suaranya. Tadi suaranya hilang, sekarang suaranya kenceng banget. Tapi mulutnya duluan ngomong, baru suaranya nyusul. Oke ya. Nah, analisis kebutuhan fungsional. Nah, di sini, di analisa ini panjang ceritanya nih. Ngerti nggak? Karena dalam merancang sistem, ya, itu yang paling banyak justru malah dianalisa kan. Ngerti? Pak, maaf itu Bapak
share screen-nya belum yang itu Iya, ya, yang baru. kayaknya Iya, nggak gerak, Pak. jalan. Nggak jalan. Iya, Pak. kayaknya masih yang lama Pak, yang tadi belum diubah. Oh, masa? Oh iya ya, aduh, saya gerakin yang mana? Di pantesan kalian bingung ya. Stop. Aduh, si Mutia Mansan mukanya merengut aja. Share screen aja deh. Ya. Oke, lupa saya. Tadi share aplikasi, sekarang share screen ya. I'm sorry. Iya, Pak. Di sini gerah ya, saya kipasan dulu. Sama, Pak. Oke ya. Tadi di mana nih? Ini ya tadi ya? Iya, Ya. Ya. Oke ya. Jadi di analisa ini panjang nih Mut ya. Jadi hasil kamu menganalisa seperti apa, permasalahan seperti apa, yang dirangkum di bab 1 pendahuluan atau latar belakang paragraf 3 ya. Di sini penjabarannya semua. Ya. Ditemukanlah permasalahannya. Ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Sehingga muncullah, ini terlalu dikit ya tadi ya. Ini analisa permasalahan ini terlalu dikit nih. Ya, harusnya kamu bisa buat semacam ilustrasi gambar-gambar ya. Bagaimana sampah itu dikelola di sana gitu ya. Halo, Mut? Pakai gambar gitu ya, Pak? Iya, ini kan mau menjelaskan permasalahan itu gimana di sana ya. Nah, kalau nggak tahu bagaimana siapa yang bertanggung jawab di sini, nah, kamu menceritakan di sini susah. Ya, udah? Oke. Di sini dideskripsikan sangat detail ya. Karena kita menemukan masalah di sini. Ketika masalah sudah ketemu, ya kamu sampai analisis kebutuhan fungsional ya, analisis kebutuhan masukan, analisis kebutuhan keluaran. Ini nggak usah ada penelitian-penelitian ini ya. Tidak bicara penelitian-penelitian ya di sini ya. Iya, Pak. Kita bicaranya analisa sistem. Gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, analisa sistem ini dibuat berdasarkan teori yang kalian berikan di landasan teori. Maka di landasan teorinya disertakan contoh-contoh. Analisa itu ngapain sih? Analisa itu ketemu customer, misalnya ketemu orang, ngapain, wawancara, hasilnya berupa apa, begini, gitu loh, begitu ya. Nah, teman-teman, hasil analisa sebetulnya nanti adalah user requirement ya, atau kebutuhan pengguna ya, atau juga spesifikasi dari sistem yang mau dibangun. Ya, sebenarnya itu ya. Oke. Ya, sampai dapat ini kan analisa kebutuhan fungsional, analisa kebutuhan masukan, analisa kebutuhan keluaran, ya terserah lah ya. Analisa kebutuhan perangkat keras. Ini apa ini? Analisa kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan, Pak. Alat-alatnya apa yang digunakan? Nggak usah nih ya. Analisa kebutuhan perangkat keras nggak usah. Nanti ini didesain aja adanya. Ya. Desain itu di bab 4 ya, Pak? Oh, desain bab 4. Oh, iya, di sini. Ya, desain ada di bab 3 ya. Kalau Mutia ini ada desain perangkat lunak, ada desain perangkat keras. Ya, gitu. Kalau didesain nanti bentuknya adalah sketsa. Ya, di desainnya bentuknya sketsa. Makanya lihat di bagian desain. Desain itu kayak gimana sih? Karena kamu kan desainnya untuk merancang alat nih. Ya. Berarti kan ini dia rancang semua. Seperti apa sih bentuknya nih? Ada kok, Gitu. Pak, di paling bawah. Mana? Ini kan analisa kebutuhan perang keras. Nggak usah, nanti langsung desain aja. Oke. Kamu tuh analisanya itu, analisa kebutuhan untuk kebutuhan pengguna ya.
Analisa itu sampai kebutuhan pengguna aja. Atau spesifikasi sistem ya. Contoh di sini ya, analisa kebutuhan fungsional. Alat ini dapat digunakan untuk monitoring volume kotak sampah misalnya. Nah, ini contohnya ya. Spesifikasinya ini ya. Jadi tahu, oh nanti alat ini seperti ini tuh. Kira-kira dia apa namanya bisa digunakannya gitu loh. Ngerti nggak? Ya, Pak. Ya. Sebanyak mungkin di sini. Ya, sebanyak mungkin dia teridentifikasi. Oke. Oke ya, kalau menurut saya nggak usah sampai analisis kebutuhan masukan, analisis kebutuhan keluaran, nggak usah ya. Langsung aja ke kalau dianalisanya udah jelas. Kenapa bisa timbul ini? Ini dari hasil analisanya, cerita-ceritanya di atas itu loh, gitu loh. Maka timbul gini loh. Permasalahan kotak sampah tidak diangkat karena kotak sampah tidak termonitoring permasalahannya. Maka fungsinya dari kotak alat ini adalah sebagai alat monitoring volume kotak sampah gitu loh, ngerti nggak? Ya, Pak. Jadi permasalahan itu nanti akan dijawab dengan adanya kebutuhan pengguna ya. Pengguna butuh suatu alat gitu loh ya, bukan alat dapat. Pengguna membutuhkan ya. Alat dari sini ada ya. Ya, membutuhkan alat yang dapat memonitoring volume kotak sampah gitu ya. Ngerti ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian di desain itu apa? Ada desain perangkat keras, ada desain perangkat lunak. Ya, digambarkan seperti apa desainnya gitu ya. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sampai di desain sudah cukup. Ya. Kemudian ada rencana habis didesain, ya. Kemudian apa habis desain? Implementasi. Diimplementasi karena penelitiannya belum jalan, maka implementasinya itu baru rencana implementasi. Untuk implementasi dari hasil analisis dan desain tersebut ya akan diimplementasikan dengan teknologi sebagai berikut misalnya. Kemudian implementasi terusnya apa? Testing. Ya kan? Setelah semua baik perangkat lunak maupun perangkat keras diimplementasikan dan diintegrasikan gitu kan? Ya, akan dilakukan testing. Adapun rencana testingnya adalah terkait dengan fungsi-fungsi dari spesifikasi sistem yang dibangun. Yang pertama akan diuji apakah betul alat ini dapat digunakan untuk memonitoring volume kotak sampah. Apakah alat ini dapat memilah ini gitu kok. Apakah alat ini gitu loh testingnya ya. Oke, ngerti? Bisa dipahami? Nah, dari penjelasan saya dari awal sampai terakhir, apakah kalian merasa bahwa sekarang bab 1 sampai bab 3-nya sudah nyambung? Nyambung, ngerti ya? Jelas sekali. Bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Iya kan? Kemudian landasan teorinya, definisinya jelas. Sudah? Teori-teori dari apa namanya kalau di sini tentang pengelolaan sampah bagaimana, pengembangan sistemnya bagaimana, Internet of Things itu bagaimana, sudah ada, ya kan? Nah, kemudian di bab 3-nya, metodologi penelitiannya. Ya, mana dia tadi? Nah, ini sudah ada dari bab 2-nya. Dilaksanakannya sesuai dengan petunjuk yang ada di bab 2, betul nggak? Ya. Betul. Sudah. Tinggal penguji nanti akan melihat apakah yang kalian buat ini masuk akal apa enggak gitu. Bagus apa enggak. Gitu. Nanti kalian yakinkan penguji bahwa apa yang kalian buat ini bisa digunakan untuk apa namanya pameran.
Ya, ini bisa untuk pameran loh, Pak. Ya. Oke. Nah, sampai di sini kalian harus sudah bisa membuat sketsa alat yang akan dibuat kalau kalian berupa alat. Ya. Oke, kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari desain, Desain. ya. Dari perancangan. Bukan perencanaan, nggak ada, ya. Oke. Perancangan sistem. Dari perancangan akan terlihat yang kalian mau bikin itu kurang lebih kayak apa. Nah, ketika kalian jelaskan, tidak lagi penguji akan bertanya, saya bingung deh kamu pengen buat apa gitu. Itu nggak bakal ketimbul pertanyaan ke situ. Tapi pertanyaannya akan langsung kepada substansi. Gitu. Minta kalian menjelaskan lebih detail mengenai substansi yang akan dibuat gitu. Ya, cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Nah, dari pertemuan kita ini sekarang saya minta hari ini kalian perbaiki dulu semua. Ya, besok dikirim kembali sehingga hati saya nggak kesel ngeliat tulisan kalian gitu loh. Kok nulis kayak gini gitu ya? Ngerti ya? Jadi kalian sudah menulis berdasarkan petunjuk dari saya. Jadi begitu saya baca, saya nggak ilfil lagi. Ya, karena kalian sudah mengerti apa yang kalian tulis. Kayak Mutia ngirim pertama, waduh, kacau ini Mutia nih ya. Bahasa saya agak kasar juga. Kok seolah-olah kamu nggak paham sekali sih sama yang kamu tulis ini. Mau nulis apa? Iya Pak, emang saya baru paham gitu. Oke, semoga kalian ada tambah wawasan dari hasil bimbingan kali ini. Inilah kenapa saya mau video conference, karena kebayang capek nggak kalau saya jelasin satu-satu. Ke Mutia sendiri, ke Elvi sendiri, ke Juli sendiri, ya nanti bibir saya jontor gini, ya. Oke, cukup ya. Ya, selamat menjalankan tugas, tetap di rumah, beraktivitas, ya, tetap belajar, tetap mempersiapkan, sehat selalu, banyak rezeki, ya, amin ya rabbal alamin. Saya tutup ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.